Ya. Belakangan justru sekarang jargon anjay semakin ya bahasanya viral lah, bahkan jadi perdebatan di beberapa di kalangan-kalangan elit juga lah gitu kan. Nah, menurut lo gimana nih dengan adanya hal fenomena seperti ini? Ya gue berharap sih eh, masyarakat termasuk gue mengambil positifnya saja, mengambil sisi edukasinya dan mengambil poinnya agar dalam melakukan ucapan itu jangan asal tahu tempatnya di mana dan jangan untuk menyakiti siapapun gitu. Karena bahasa Indonesia ini bahasa yang sangat luas, lebih baik kita berbahasa yang baik karena apa, bahasa itu menunjukkan bangsa. Tapi dengan fenomena jargon anjay ini sampai akhirnya dibahas di beberapa forum lah gitu. Ini sebenarnya goalnya lu atau gimana sih? Goalnya gue itu pengen nyelamatin next generasi aja, tapi kalau ini dikaji lebih lanjut oleh pemerintah, instansi, ataupun LSM, saya sebagai orang yang mengangkat pertama untuk mengedukasi, sudah mendapatkan perhatian itu, saya stop karena ranahnya sudah lebih baik, mereka sudah turun tangan, biarkan mereka saja yang mengkaji. Tapi jika saya dibutuhkan, saya siap nanti kapanpun. Oke, artinya dengan adanya dengan dibahasnya di beberapa lembaga pemerintahan yang fokus ke anak-anak, lo akan berhenti nih? Karena udah ranahnya mereka nih, Oke, atau gimana? betul. Saya menghormati yang namanya instansi. Kalau mereka sudah konsens, ya sudah, biarkan mereka. Karena mereka yang lebih berwenang. Walaupun itu adalah tanggung jawab kita semua. Sebenarnya mengajarkan sesuatu hal yang positif itu bukan tanggung jawab orang tua saja, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Karena apa? Bangsa kita kalau kita pengen next generasi kita lebih baik, ya tanggung jawabnya ada di kita. Kita harus mengajarkan yang baik. Saya sudah memberikan contoh, saya sudah memberikan edukasi, dan ini juga menjadi pembelajaran buat saya ya Mas ya. Apapun, mungkin secara tidak langsung gue juga sudah menyadari kalau kalimat-kalimat itu bisa berpotensi A, B, C, untuk tafsir itu bisa terjadi, penggunaannya harus lebih tahu di mana tempatnya dan lain-lain. Terus juga itu menjadi edukasi kepada gue dan tim untuk lebih mengemasnya lebih baik lagi di konten-konten edukasi selanjutnya. Oke, tapi dalam beberapa di suatu kesempatan tuh sempat juga lo live IG ya sambil nangis. Kalau boleh tahu alasannya kenapa kok tiba-tiba lo seperti itu gitu ya, bahasanya kalau kita bilang kok cengeng lo gitu, kenapa sih? Sebenarnya bukan cengeng ya, bukan nangis seperti apa, tapi gue nangis jujur aja, gue nggak nyangka gue itu siapa, anak Semarang yang memang rintis di dunia entertain, hidup makan dari situ, tiba-tiba bisa mendapatkan perhatian ke sebuah instansi LSM, dan di situ poinnya sangat bagus, gue suka banget. Begitu ketika mengucapkan kalimat tersebut, jika makna dan tujuannya positif, gak ada masalah. Tapi jika maknanya itu ditujukan untuk negatif atau agresif, menyerang orang, menyakiti hati, jangan. So, berarti di bold paling bawah adalah lebih baik tidak menggunakan karena berpotensi dua tadi gitu. Tapi kalau mau tetap digunakan, kita kembali lagi sama masyarakat semua yang ingin menggunakan. Lebih baik menggunakan hal yang lebih baik. Kalau mau menggunakan, tahu tempatnya aja. Jangan sampai dicontoh oleh anak kecil yang belum tahu apa-apa gitu, nanti takutnya ya lingkungan tertentu tidak menerima. Tapi sejauh ini lu sendiri merasakan nggak, mungkin ini kan banyak selebriti yang pro dan kontra, lu sendiri merasakan nggak serangan langsung atau bahkan menghubungi langsung? Tadi juga sempat lu lagi live, ada salah satu selebriti juga ikut Densu. Iya, gimana? Ya berarti bagus, attention gue memberikan sebuah edukasi ini dilihat dan di notice sama beberapa orang. Gue mohon banget, kalian sudah menotis ini, tolong ambil hikmahnya, tolong ambil positifnya, dan jangan gunakan negatifnya, dan jangan gunakan juga untuk hal yang negatif. Itu aja poinnya. Saya minta maaf kalau apa yang saya lakukan ini membuat kalian merasa tersindir, kalian merasa gak enak hati, atau gimana perasaan sesuatu yang gak enak melihat hal ini. Saya minta maaf karena tujuan saya bukan itu. Tujuan saya adalah membuka wawasan dari apa yang saya tahu, contoh dari fenomena berita yang saya dapat, saya tanyakan kepada pakar, membuka peluang edukasi, membuka peluang untuk membuka wawasan yang lagi. Kembali lagi, edukasi atau tidak edukasi di tangan kalian. Tapi ketika ada yang nyebut lu terlalu lebay, seperti apa mungkin komentar? Lebaynya dari mana?
mungkin di saat sekarang zaman yang sudah modern, tapi ketika ada kata-kata kayak seperti itu harus dipidanakan segala macam. Yang bilang pidanakan kan bukan saya, Mas. Saya nggak pernah bilang ini akan dipidanakan, dan saya membuat ini bukan untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah, bukan berbicara atas sebuah kasus. Contoh, kenapa saya bilang seperti ini? Ini konteksnya beda sama gue mendatangkan saksi ahli sama narasumber ahli, beda. Kalau dulu kita pernah punya pelajaran di publik, ada kasusnya Jessica sama Mary, itu ada mendatangkan ahli bahasa, ahli apa, bertujuan untuk siapa yang salah, siapa yang benar, untuk membuktikan. Dan gue ini mendatangkan para ahli ini bukan untuk tujuan menunjukkan siapa yang salah yang benar, tapi menunjukkan, oh ini loh ada wawasan baru dari sudut pandang yang lain, supaya apa, orang tua semuanya melihat bahwa kalimat tersebut itu bisa digunakan bagus ketika momennya tepat dan tempatnya benar, tapi bisa berpeluang untuk menyakiti hati orang kalau disalahgunakan. Gue mencegah untuk disalahgunakan, memberikan edukasi seperti ini, gitu loh. Oke, Ki, kalau lo bilang tadi yang bilang untuk kasus ini sampai ada yang akan dipenjara ketika akan menyebar, kalau kan nggak bakal bilang seperti itu. Yeah. Tapi ada beberapa yang menilai bahwa lu sebagai triggernya gini. Sebenarnya kata anjay itu bukan hal yang mewah atau gimana lah gitu, biasa aja, tapi karena lu memulainya yang pada akhirnya orang oh iya juga gitu kan, pada akhirnya perlu ada tindakan semacam kayak sanksi atau gimana gitu. Nah, walaupun lo nggak bilang gua nggak kepingin memenjarakan, tapi lo dianggap trigger gitu, pemicu gitu. Gimana? Saya sih tidak, sebenarnya saya bukan pemicu ya, tapi saya membuat ini membuka wawasan sih, Mas. Tapi sebenarnya gini, kalau membuka wawasan itu salah dilakukan oleh anak bangsa, saya takutnya ke depan tidak ada orang yang berpikiran kritis untuk membuka wawasan dari sudut pandang yang lain. Okay. Saya takut bangsa ini krisis orang yang kritis tentang hal yang mencegah. Apa biarkan kita saja, atau kita biarkan saja bangsa ini tidak ada orang yang kritis untuk hal yang lebih baik? Nauzubillah min dzalik, gua tidak berharap itu terjadi.